yang menentukan pemenangan pemilu, termasuk pilkada, pilpres, pileg, itu putusan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya yang baik sedari awal proses pilkada itu sudah dirapihkan, data, bukti, informasi itu sudah harus mulai disusun. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bung Chandra, coach dari Politician Academy dalam segmen The Politician, podcastnya Politician Academy. Kali ini kita mendapat tamu kehormatan yang luar biasa. Beliau orang yang sudah memiliki banyak pengalaman di berbagai profesi dan beliau sangat layak menjadi tamu terhormat di The Politician. Beliau adalah Mas Prof. Denny Indrayana. Sedikit latar belakang beliau. Beliau adalah akademisi. Beliau adalah guru besar hukum tata negara di UGM dan The University of Melbourne di Australia. Beliau adalah penasihat khusus Presiden bidang hukum, HAM dan pemberantasan KKN di tahun 2008 hingga 2011. Dan selanjutnya karir beliau berlanjut menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM di tahun 2011 hingga 2014. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama BUMN, Senior Advisor di berbagai lembaga internasional, pendiri dari Integrity Law Firm, dan beliau juga pernah berkontestasi di dalam pilkada di Kalimantan Selatan. Jadi lengkap sekali latar belakang beliau. Dan kali ini kita akan mengulik banyak sekali hal yang berkaitan dengan masalah sengketa di Mahkamah Konstitusi, karena ujung dari setiap kasus sengketa akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Dan bagaimana cara menyelesaikan dengan baik? Mari kita langsung tanya kepada Mas Prof. Denny Indrayana. Iya, singkatnya arti strategi sengketa di MK itu bisa dikalimatkan begini. Sebenarnya ekstrimnya yang menentukan pemenangan pemilu, termasuk pilkada, pilpres, pileg, itu putusan Mahkamah Konstitusi. Wow. Sebenarnya, karena menang di kotak suara, tapi kemudian di ujung kalah di sengketa hasil, ya kalah juga. Iya, jadi penentu akhir sengketa hasil pemilu, termasuk dalam konteks yang akan ditentukan nanti November, itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dalam perspektif kompetisi, mempersiapkan bersengketa di Mahkamah Konstitusi itu adalah bagian sangat penting untuk strategi pemenangan. Sayangnya, politik kita ini bikin sibuk kandidat dan timnya, sehingga tidak sedikit yang kemudian baru tergopoh-gopoh pada saat harus bersengketa di MK. Kan sengketanya cepat tuh, cuma 45 hari kerja, bahkan 3 hari hanya cuma 3 hari. Betul. Mempersiapkan untuk mengajukan permohonan atau gugatan itu hanya 3 hari. Betul. Nah, dalam 45 hari kerja itu orang tergopoh-gopoh tuh. Betul. Kalau sengketa pilpres malah cuma 14 hari. Tapi poinnya adalah sebenarnya yang baik sedari awal proses pilkada itu sudah dirapihkan, data, bukti, informasi itu sudah harus mulai disusun dengan target kalau terjadi sengketa, bukti dan saksi serta keterangan-keterangan itu sudah siap untuk bertarung di Mahkamah Konstitusi. Yang sering kali terjadi dan tentunya sebaiknya tidak dilakukan karena di awalnya sibuk dengan agenda-agenda persiapan politik yang tidak kalah penting. Saya tidak ingin katakan itu tidak penting. Kemudian sibuk dengan kampanye. Ini kemudian dianggap nanti bisa disiapkan di ujung gitu. Padahal persiapan di ujungnya ini membutuhkan
bukti-bukti yang tadi harus dari awal. Jadi kita setback ke belakang lagi. Nah, setback ke belakang ini bukan perkara mudah, mencari C hasil dan ini segala macam itu sering kali menjadi hambatan dan tidak siap dengan saksi karena orang sudah takut duluan, macam-macam kendalanya di lapangan yang itu bisa diminimalisir seandainya ini sudah dari awal diambil langkah-langkah terencana, sistematis, preventif gitu. Nah, perspektif atau cara kerja ini yang sebenarnya perlu dipahami oleh para kandidat karena sekali lagi kalau kalah di MK nggak ada artinya menang ini. Jadi bolehlah dikatakan kalau mau disebutkan penentu akhir itu MK mungkin terlalu ekstrim, tapi setengah persiapan ini adalah setengah kemenangan di MK gitu. Kalau ibarat kata itu kalau mau ada acara mic-nya mati selesai semua tuh. Nah, persiapan supaya sound system bagus itu setengah dari keberhasilan acara. Nah, MK ini boleh dikatakan kalau dipersiapkan dari awal, maka kesempatan untuk menang itu jauh lebih besar dan itu artinya menjadi kepala daerah kalau dalam konteks pilkada. Secara umum ada dua syarat. Syarat formilnya sama syarat materialnya. Syarat formil itu orang yang bisa mengajukan sebagai pemohon ya kandidat. Jadi calon kepala daerahnya yang bisa maju sebagai pemohon di sengketa di Mahkamah Konstitusi. Syarat formilnya sekarang ada selisih suara. Yang kemudian menentukan kalau lebih dari 2,5%, lebih dari sekian persen itu nggak bisa lagi sengketakan di Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam prakteknya ada argumentasi terstruktur sistematis masif yang masih dilihat oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Nah, syarat material ini terkait dengan buktinya, saksinya, catatan bukti hasil dan lain-lain itu yang kemudian harus dihadirkan di hadapan sidang untuk membuktikan dalil-dalil yang kita bawa. Nah, kalau syarat formil ini masih bisa dilihat dengan mudah, artinya apakah Anda kandidat atau bukan kan gampang itu, kan bisa dibuktikan dengan terdaftar di KPU atau tidak. Nah, bukti dan kesaksian keahlian saksi ahli ini yang kemudian tidak bisa instan dihadirkan. Ini yang harus disiapkan dengan matang. Termasuk misalnya kita mengatakan ada pelanggaran TSM, terstruktur sistematis masif, ada kecurangan. Yang paling sering ditanyakan oleh Hakim Konstitusi adalah apakah ada laporan ke Bawaslu? Betul. Apakah TSM itu wilayahnya Bawaslu atau wilayahnya Mahkamah Konstitusi? Itu debat sendiri lagi tuh. Jadi perdebatan semacam ini. Tapi apapun di dalam proses itu akan ada sengketa proses. Sengketa administrasi, sengketa terkait dengan etik, baru kemudian di ujungnya sengketa hasil di MK. Nah, ini forumnya beda-beda, Bawaslu, DKPP, PT UN, Mahkamah Agung, Gakumdu, yang sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Hasil itu. Sederhananya, kandidat jangan pusing dengan itu. Nah, kita sebaiknya mempersiapkan dan memang harus orang yang mengerti hukum yang bisa kemudian mengadvokasi masalah-masalah ini. Betul ada realitas penegakan hukum kita yang masih perlu dirapikan, dibenahi bahwasanya ada praktek-praktek yang sering disebut dengan istilah judicial corruption, mafia hukum, mafia peradilan. Itu tidak tertutup kemungkinan terjadi di Mahkamah Konstitusi ataupun lembaga peradilan yang lain. Kita tahu ada catatan memang Ketua MK pernah suatu ketika ditangkap KPK, Hakim Konstitusi dan seterusnya. Tetapi pada sisi yang lain juga ada oknum-oknum yang seringkali mengatasnamakan lembaga peradilan, padahal mereka bukan bagian dari proses ini ya, cuman menjual harapan orang, harapan untuk menang itu yang dikelola dan kemudian dicoba dibahasakan Anda harus bayar sekian kalau mau menang dan seterusnya. Hakim Konstitusi orang-orang MK-nya belum tentu tahu. Berkali-kali kami ditelepon oleh orang yang mengaku Anda punya perkara ini ya.
di MK, di Mahkamah Agung, kita bisa bicara dan seterusnya. Itu kami tidak tanggapi karena kami yakin itu bagian dari praktik penipuan. Ini praktik penipuan kan modusnya sekarang begitu-begitu tuh, menjual kekhawatiran, kecemasan, harapan orang, kemudian orang mau bayar, padahal sebenarnya mereka cuman menembak dari tembak-tembakan aja. dari naik kuda gitu. Kalau pas kena dengan putusannya untung dia. Itu gara-gara saya, padahal nggak, memang putusannya begitu. Betul. Nah, jadi ada yang modusnya itu bahkan suaranya dimirip-miripkan. Masya Allah. Iya. Oh, saya pernah orang telepon saya, Mas Dedi, tadi telepon saya, enggak, suaranya mirip banget katanya. Wow. Waktu staf khusus waktu staf khusus presiden, waktu wakil menteri, ada yang suaranya mirip saya. Dan modus itu dilakukan. Jadi memang kita harus hati-hati di tengah realitas ada penegakan hukum kita yang memang tidak ideal, memang ada oknum yang bermain, ada juga penipuan di situ. Sehingga apapun persiapan-persiapan yang rapih, sistematis, profesional, terutama untuk hukum sengketa pemilu, itu memang menurut saya adalah jawabannya sih. Kalau bukti dan saksi dihadirkan sudah dengan lengkap, ya permainan ini juga punya ruang yang relatif lebih sempit untuk bisa menentukan hasil perkara. Gitu. Tapi kalau kita datang dengan bukti yang tidak lengkap, kita datang dengan bukti yang tidak rapi, karena kami pernah menghadirkan bukti waktu kami sebagai calon kepala daerah Kalimantan Selatan itu ribuan, dan itu dikerjakannya harus konsinyasi, harus di satu tempat dengan memberikan tanda-tanda di setiap bukti, ini bukti 1, bukti 2 sampai sekian ribu gitu. Kalau tidak dilakukan dengan rapi, pada saat dihadirkan ke hadapan majelis, ke hadapan hakim juga, orang juga ngelihatnya udah malas duluan. Jadi menghadirkan alat bukti, mencari saksi yang tepat, itu bukan hanya menjadi bagian strategi pemenangan, tapi juga menghindari praktek curang mafia tadi, punya ruang untuk masuk ke lingkungan peradilan atau di Mahkamah Konstitusi. Takdir membawa saya ngajar, takdir membawa saya masuk ke lingkungan birokrasi sebagai wakil menteri, ke korporasi di BUMN. Praktisi juga sekarang lawyer dan ikut dalam praktik-praktik politik praktis. Jadi memang waktu di Kalimantan Selatan itu 2020 2021 PSU-nya. Tidak formal, material, dan faktor X tadi. Faktor X. Ini tiga faktor ini bisa menjadikan suatu perkara menang atau kalah. Faktor formalnya termasuk selisih suara tidak memenuhi syarat untuk diajukan sengketa. Faktor materialnya bukti atau saksinya tidak cukup meyakinkan hakim. Faktor X tadi ya permainan yang kemudian karena bukti dan saksi ini tidak rapi, akhirnya faktor X ini yang dominan menentukan kemenangan gitu. Nah, faktor X ini ya bisa jadi intervensi kuasa, intervensi dana. Ini juga harus diantisipasi. Antisipasi terbaik tidak lain tidak bukan adalah rapihnya bukti dan saksi-saksi ini. Jadi itulah pentingnya kemudian mempersiapkan seawal mungkin, sedini mungkin, supaya advokasinya tidak hanya tergopoh-gopoh di ujung, tapi sudah rapi sejak awal. Sayangnya pemilu kita ini membuka ruang politik kecurangan itu di semua tahapan. Mulai dari awal, bahkan kandidasi, ya kalau kita mau bicara penyimpangannya ada kandidasi buying, ya kan, mahar dan lain-lain itu kan bagian dari sebenarnya yang tidak ideal. Kemudian dalam proses tahapan kampanye, tahapan suara ada vote buying, kemudian di tahap akhir di sengketa MK juga bisa jadi ada persoalan tadi, faktor X tadi. Jadi sayangnya di semua tahapan. Tetapi titik-titik krusialnya, pertama tiket harus diamankan, ya kan? Kemudian kampanye dan pemungutan harus diamankan. Sengketa hasil harus diamankan juga. Jadi 3 titik krusial itu memang yang menentukan.
Dan sayangnya kalau ditanya siapa pelakunya ya semua terlibat. Kita bisa bicara kandidat terlibat atau partai pendukung terlibat, kita bisa bicara pemilih juga ikut terima apa serangan fajar. Di ujungnya pada saat kita bicara penegakan hukum juga ada persoalan-persoalan penegakan hukum kita yang masih harus dirapikan. Jadi dari pengalaman kami, memang kita harus betul-betul mengawal proses demokrasi ini supaya tidak bergeser menjadi apa yang saya sebut duitokrasi. Demokrasi itu dolat rakyat, duitokrasi itu dolat duit. Jadi ini sangat jauh berbeda. Tetapi di semua tahapan yang tadi menyimpang itu, faktor yang kemudian menjadi alat jual, alat belinya adalah uang. Dan sayangnya ini merusak betul prinsip-prinsip demokrasi kita. Nah, dengan menyiapkan secara awal, saya ingin tetap memberikan solusinya secara profesional saja. Yang bisa mengalahkan duitokrasi, tetap menuju demokrasi itu ya meritokrasi. Bagaimana kita tetap mengedepankan akal sehat, mengedepankan bukti saksi yang sebaik mungkin, sehingga kalaupun ada orang ingin curang itu effortnya harus berkali-kali lipat gitu. Kan itu yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa kemudian melawan kecurangan dengan kecurangan juga. Saya tidak sepakat dengan itu. Betul. Saya dalam kemarin berkompetisi ditawarin, ya udah ikut aja juga, beli suara juga. Saya bilang tidak. Apa bedanya kita kalau kita juga ikut begitu? Yang harus kita lakukan adalah melawannya dengan cara yang benar, melawannya dengan cara yang bermartabat. Meritokrasi itu yang harus kita tegaskan lagi. Nah, itu sebabnya lagi-lagi, tapi kan alat bukti, siapkan saksi yang kokoh. Itulah yang kemudian bisa mempersempit ruang kecurangan itu. Gratis kalau gratis. Ya, kalau ada pendaftaran perkara di pengadilan negeri masih ada ya. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi tidak ada biaya. Jadi pada saat daftar itu tidak ada bayar sekian, tidak ada. Untuk sengketa pemilu, pilkada, pilpres itu 3 hari sejak KPU menetapkan hasil pemungutan suara. Ya, saya bicara bukan dari teori tapi dari praktik. Harus sebagai kandidat yang mengalami langsung bagaimana berinteraksi dengan semua elemen dalam pemilu kita. Elemen di pemilih, elemen di partai politik, elemen di pengawasan penyelenggara, elemen di peradilan. Ya semua kita jalani. Jadi buku ini sebenarnya juga tidak bicara hanya ilmu teori-teorinya, tapi juga bagaimana strategi praktiknya dilakukan. Tidak ada advice terbaik ya. Ya mungkin saya akan dianggap terlalu naif, tapi bagi saya politik itu tetap punya dimensi idealis dan pragmatis. Idealisme itu seperti batu karang. Tidak akan goyang meskipun diterjang ombak sebesar apapun, karena dia adalah menjaga nilai-nilai values, etika, moralitas yang tidak boleh digoyang. Kalau misalnya digoyang ini jadi abu-abu nih. Mencuri itu boleh nggak boleh, nggak bisa dibilang mencuri nggak boleh. Korupsi bisa nggak boleh. Nah, di sisi pragmatisme kita bisa bicara strategi. Ini yang kemudian disebut ilmu siasah. Ini yang kemudian bisa seperti air, fleksibel, mengalir sesuai dengan tujuan yang dicapai. Jadi untuk kandidat tidak bisa kemudian semua dihitam putihkan seperti idealisme, tapi jangan juga semua diabu-abukan seperti pragmatisme. Yang idealis harus hitam putih, yang pragmatis bolehlah kita seperti air. Saya meyakini bahwa kemenangan itu adalah tujuan akhir, tapi harus dicapai dengan cara yang juga bermartabat dan bermoral. Nah, demikian Sobat Politician Academy, tanya jawab saya dengan Mas Prof Denny yang daging semua isinya, dan saya yakin akan sangat bermanfaat bagi teman-teman calon kepala daerah yang akan maju. Persiapkan pertarungan terakhir Anda
sehingga pada saat muncul sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, Anda bisa mempersiapkan sebaik mungkin. Semoga bermanfaat dan salam kemenangan.